Tadi manfaatnya ada stress release. Betul. Dari hobi ya, Betul. kucing, ikan. Tentu ini semua kan banyak orang yang butuh. Betul. Ada permintaan. Betul. Berarti ada bisnisnya. Setuju. Setuju. Oke. Nah, ini saya coba gali nih dari Mas Hendro nih. Peluang bisnisnya tadi ya, seperti apa dari masing-masing ini. Terus kalau saya bukan berasal dari background peternakan misalnya, ya orang-orang yang melihat di sana nanti, dia anak zilenial yang nggak punya ilmu peternakan, tapi senang sama hewan, sama hal-hal yang berbau peternakan tadi. Mungkin tadi apa yang setidaknya dia harus punya untuk bisa memulai bisnis. Memulai bisnis atau mau mulai masuk kepada dunia peternakan tapi bukan ngurusin produksinya misalnya, tapi menikmati hasilnya. Bisa. Investasi. Nah, jadi yang terkait dengan investasi tadi, sekarang sudah banyak di media sosial, itu kita bisa browsing di internet untuk menawarkan investasi tadi. Terus yang kedua, memang harus dipastikan lagi investasi tadi betul adanya. Memang pengetahuan di sini yang harus tahu mana yang betul, mana yang tidak. Jangan sampai berinvestasi kemudian ternyata ini sebagai salah satu modus penipuan. Kita jangan sampai masuk ke sana. Yang ketiga adalah ada baiknya menjalin komunikasi dengan komunitas. Nah, kita masuk ke komunitas. Ya, tentukan dulu kita senang dengan apa ternaknya. Misalnya tadi ayam kampung contoh, atau dengan ulat Hongkong tadi. Nah, kita akan masuk ke komunitas itu, kita tanya-tanya di sana, ikut kegiatannya. Yang saya tahu itu udah mulai ada webinar untuk edukasi. Ada yang berbayar, ada yang banyak lah sekarang ya. Banyak. Tinggal searching aja di Google tuh butuh apa ada. Ya, gitu jadi buat teman-teman milenial dan Gen Z sekarang yang mau tahu informasi bisa browsing di internet, masuk ke komunitas tersebut, lihat kegiatannya, ikuti webinarnya. Nah, di sana nanti tahu bagaimana untuk cara mulai beternak dan kemudian investasinya berapa, nilainya itu variasi. Coach Fatma untuk tahu berapa nilai investasi. Tapi yang saya tahu dari mulai yang terkecil. Nanti kita tahan ya. Berapa mulainya? Karena sebelum investasinya saya pengen ngulik juga nih. Sebenarnya kondisi peternak-peternak itu seperti apa sih sekarang ya? Bisa nanti ambil salah satu contoh. Apakah mereka produksi tapi nggak tahu harus jual kemana? Betul. Terus atau dia sebenarnya punya kemampuan untuk itu tapi kurang modal. Betul. Permintaannya banyak kayak tadi. Betul. Ya, sebelum lanjut, dari tadi kita ngobrol. Ngopi dulu nih. Iya nih, dari tadi saya ini tanda tanya ini. Ini boleh diminum apa enggak? Boleh, ini bukan cuma pajangan. Oke. Kita coba kalau begitu ya. Iya. Jadi ini adalah apa namanya? Salah satu ikon nih di acara Ketuk Pintu ya, karena topiknya ngopi yuk. Gimana rasanya kopinya, Mas? Mantap. Saya suka nih dari Cak Opus ya, cafe latte-nya mantap ini. Nah, ini Opus ini kan ada usnya. Yes. Ini tanpa sadar, ini sudah ada unsur peternakannya. Dari mana? Karena ada susunya. Itu dia. Nah, ya ini sebenarnya banyak yang bisa dibahas nih. Olahan, kita belum bicara olahan ya. Belum. Olahan ternak, olahan daripada daging, susu, terus kemudian ada kulit juga. Waduh, semua bisa dijadiin produk. Dan itu ada nilai investasi bisnis juga. Ya, sekilas info saja mungkin ke yang nonton tuh. Olahan dari peternakan itu apa aja sih? Kayak tadi nih, dari susu saja. Iya. Dari susu bisa jadi apa aja, Mas Hendro? Susu yang bisa dilakukan adalah menjadi susu pasteurisasi. Kedua adalah susu UHT, yogurt, ice cream, kefir, keju. Terus kemudian jadi butter. Ice cream. Yes. Mozzarella. Ya, jenis keju itu. Banyak ya? Banyak. Kefir itu kemarin sempat naik daun. Ya. Digadang-gadang di salah satu provinsi tuh. Ya. Jadi solusi tuh buat menangkal COVID. Ya. Karena dia meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. 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 Bahkan di pejabat pemerintahnya itu menyarankan untuk mengkonsumsi kefir. Ya. Nah, betul. Nah, itu dari susu. Betul. Kalau dari daging misalnya, olahannya apa aja? Daging, kita ketahui ada hewan besar, ada hewan kecil. Daging ya, daging ayam, daging bebek seperti itu. Ada yang bisa dibikin nugget, sosis, bakso.
Itu makanan-makanan yang disukai anak zilenial sekarang tuh. Jadi kalau dibilang peternakan tadi masih paradigmanya, persepsinya ke arah sana, salah dong ya. Maksudnya kurang tepat gitu. Kurang tepat. Nah, itulah makanya di acara ketuk pintu ngupi yuk ya, kita ngungkapin pikiran supaya pikiran teman-teman zilenial juga terbuka nih ya, bahwa peternakan itu tidak selalu dengan yang kotor-kotor. Betul. Ya, kamu bisa ambil bisnis ternaknya dari segi olahannya tadi. Betul. Ya, jadi supplier nugget, jadi supplier sosis. Ya. Jangan mau cuma jadi konsumennya saja. Karena kalau jadi konsumen tuh ngeluarin uang. Tapi kalau dari segi produksi dapatin uang. Gitu. Dapatin uang. Makanya sekarang banyak ya anak-anak muda zilenial startup yang bikin bisnis kopi susu, olahan-olahan tadi ya. Olahan tadi banyak, dan terutama di masa COVID ini olahan rumah tangga UMKM seperti itu ini justru yang menggerakkan roda ekonomi keluarga. Nah, yang ingin saya ungkapin lagi di acara ketuk pintu ini adalah kadang pelaku bisnis ini lupa, anak-anak zilenial ya, susunya berasal dari mana nih? Dia cuma terima bersih. Ya. Nah, saya pengen di sesi ini, Mas Hendro coba kasih pandangan buat kita ya. Seperti apa sih kondisi peternak rakyatnya? Kita nggak bicara peternak yang besar nih ya. Nah, peternak rakyat itu kondisinya gimana? Dan harusnya mereka seperti apa supaya bisa survive dan menjadi salah satu pelaku bisnis UMKM yang berhasil di tengah situasi ini. Toh, barangnya, hasilnya masih terus dibutuhkan orang gitu. Tapi kenapa mereka banyak saya lihat ya, saya kadang miris nih. Kok ekonomi mereka itu nggak tumbuh? Kok kehidupannya, ya maaf kata ya, begitu-begitu aja gitu. Padahal produknya di pasaran laris gitu. Nah gimana tuh? Mereka sudah bekerja keras. Nah apa yang harus mereka lakukan? Ya, dari kondisi yang Pak sampaikan tadi, kerja keras sudah dilakukan. Tapi kok hasilnya belum maksimal. Berarti harus ada strategi lain. Kerja keras, tentu harus kerja cerdas. Dan yang ketiga adalah baru hasilnya deras mengalir. Wah, gua keren tuh. Kerja keras, kerja cerdas, hasilnya deras. Iya. Nah, kerja keras sudah. Kerja cerdas yang bagaimana tuh yang dimaksud sama Mas Hendro? Menurut saya, yang bisa dilakukan oleh peternakan rakyat, satu kalau bicara dengan susu tadi, kita lihat kondisi banyak peternakan rakyat tergabung dalam KUD sekarang, Koperasi Unit Desa. Ya, mereka menyetorkan susunya ke sana, dari KUD baru disetorkan kepada pabrik susu untuk diolah seperti itu. Itu yang berjalan selama ini. Kenapa seolah-olah peternak itu kesejahteraannya menjadi kurang karena akses kepada pasarnya yang belum. Kepada end user. End usernya belum. Yang saya sebutkan tadi kerja cerdas adalah peternak sekarang harus memikirkan bagaimana produknya ini bisa dinikmati oleh konsumen itu langsung. Jadi tidak lewat perantara lagi, tidak lewat daripada kita sebut tanda kutip itu sebagai pengumpul atau tengkulak. Kalau KUD memang sudah bagus karena sudah desain sedemikian untuk membantu pembiayaan maupun dan ikut regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah itu sudah bagus, tinggal ditingkatkan daripada nilai jual. Nah, kalau peternak punya akses kepada pembeli langsung, dia bisa menciptakan produk tadi susu pasteurisasi yang paling mudah dengan dipanaskan sampai suhu 60 derajat Celcius itu sudah bisa dijual ke KUD. Dijual ke KUD atau ke masyarakat. Masyarakat sudah ke bisa. Masyarakat. Terus kemudian mulai bikin olahan susu yang fermentasi, yogurt, kefir, seperti itu, dan membuat es krim. Tentu peternak sekarang juga harus melek teknologi dengan dunia maya, internet sekarang dengan mudah dengan smartphone, dengan handphone kita yang ada di tangan, kita bisa tahu di mana saling bertemu antara konsumen yang membutuhkan produk dengan produk yang akan kita jual. Kita bisa lihat trennya. Tidak usah jauh-jauh, kita lihat dari daerah sekitar kita. Daerah sekitar kita mana yang membutuhkan untuk produk seperti ini. Lewat digital, jual secara online, sudah bisa sekarang. Ini menarik nih ya, buat peternak-peternak di luar sana ya. Pesan Mas Hendro tadi, udah bukan eranya ya. New normality ini bukan cuma kerja keras.
tapi kerja cerdas. Artinya dengan mengupgrade sedikit skillnya ya. Yes. Tidak hanya memelihara dan memerah susu. Betul. Tapi kalau sudah bisa diolah jadi susu pasteurisasi, cuma dihangatin. Iya. Bikin kefir, betul. Bikin yogurt. Itu peternak ini bisa langsung jualan ke end user. Betul. Kebayang tuh harganya. Jadi dia bisa menikmati untung dari produksi dan untung dari produk. Betul. Dan yang kedua adalah daripada produk tadi, produk yang susu kalau tidak segera diolah kan rusak, basi. Nah, dengan adanya pengolahan ini menambah daya simpan dan tidak menjadi kerugian ketika produk ini tidak segera dikonsumsi. Jadi pengawetan. Jadi sebenarnya dengan dia mengupgrade skill dia atau ilmu dia di pengolahannya, itu meminimalisasi resiko dari produk itu sendiri. Betul. Ya. Betul. Resiko berkurang, untung nambah. Happy Keren, semua. Luar biasa. Happy semua. Tapi ngomong-ngomong ya, ini informasi nih buat teman-teman yang melihat ya. Ya memang kita nih dulu belajarnya di pengolahan juga ya. Pengolahan hasil ternak. Betul. Cuma sejauh ini kita masih banyak menikmati produknya aja. Betul. Gitu. Oke, tadi dari segi peternak rakyat. Ya. Tadi berarti tips buat peternak rakyat ini UMKM. Jangan lagi terpaku hanya bisa memproduksi. Yes. Tapi tingkatkan ke pengolahan. Pengolahan agar bisa mendapatkan margin dari sisi penjualan ke end user. Dan resiko barangnya lebih kecil. Ya, yang kedua, melek teknologinya tadi. Ya, nggak perlu harus kemana-mana jualan. Iklankan aja di smartphone-nya. Iya. Orang tahu dia supplier susu. Betul. Supplier es krim. Betul. Ya, orang akan datang gitu ya. Betul. Jadi dengan kondisi yang sekarang kita maksimalkan untuk berkomunikasi, berpromosi lewat jaringan digital. Nah, kenapa digital ini penting? Satu, ready terus. Artinya kita setiap hari orang pegang HP sekarang. Terus yang kedua adalah biayanya juga murah. Karena sekarang kota udah murah ya, pulsa hampir setiap orang menghabiskan bulanannya untuk beli pulsa itu ada minimal 10.000, 5.000 dan bisa isi pulsa. Udah kayak biaya makan kita waktu jadi anak kos ya. Betul. Waktu kita di kantin begitu. Jadi 3 kali makan sekarang kayak 5 kali ya plus kuota kan. Plus kuota, ya. Nah, karena ini penting lewat digital dan yang ketiga adalah kemudahan untuk bertransaksi. Dan bisa mempertemukan. Yes. Yang tadi ya, anak-anak milenial, zilenial, yang ingin masuk ke ranah investasinya, bisa ketemu tuh. Bisa ketemu. Dan yang berikutnya adalah kaitannya kepada ini juga, kepada tren. Artinya bisa menciptakan tren untuk membuat produk-produk olahan. Dulu kita ketahui waktu masih di kampus, kita bicara untuk yogurt begitu ya. Yogurt hanya kemasannya masih plastik ya waktu itu. Sekarang kemasannya udah bagus-bagus. Iya. Bisa. Kayak ini aja Caopus nih, dulu mah nggak ada botol-botol begini. Betul. Kita minum kopi. Ini botol-botol di praktikum dulu nih. Kita minum kopi ya harus dicangkir, diseduh kan begitu. Iya, udah shifting ya. New normal itu seperti itu. Betul. Nah, dari komunikasi yang tadi disampaikan, produsen jadi tahu apa keinginan pasar dan pasar juga tahu di mana belinya. Jadi di sini membuat iklim bisnis berjalan dan UMKM bisa tumbuh sama-sama. Nah, itu yang saya suka nih ya dari acara Ketuk Pintu Ngupuyu ini kan harapannya nih bisa mempertemukan juga ya. Bahwa di luar sana UMKM ternak ini banyak. Betul. Tapi kondisinya tadi masih banyak yang terjebak di pekerja keras. Betul. Nah, untuk bisa kerja cerdas ini kan harusnya mereka bisa berkolaborasi ini. Betul. Ya. Harus membentuk komunitas, harus tersambung dengan jaringan yang lain juga, tidak hanya di daerahnya sendiri, tapi dengan jaringan yang lain. Jadi satu kelompok tani, satu kelompok peternak itu saling menguatkan. Bukan bersaing, tapi saling memberikan input untuk tumbuh bersama. Satu lagi, kelompok investor. Banyak orang yang hari ini saya rasa takut-takut juga ya. Membelanjakan uangnya kemana, menginvestasikan uangnya kemana. Tapi kalau real produknya ada, peternakannya ada gitu ya. Itu menurut saya bisa dibuat saling support tuh. Betul. Nah, kayak tadi kan di awal Mas Hendro bilang tuh, investasi itu nggak gede-gede juga kok. Betul. Mulai dari yang kecil. Betul. Nah, seperti apa tuh
peluang investasi bagi anak-anak zilenial, milenial, atau bagi kita-kita juga lah gitu ya, pengusaha-pengusaha yang kerja kantoran, yang hari ini banyak dikurangi gajinya juga gitu ya, bahkan dirumahkan. Nah, ini kan satu peluang. Nah, coba Mas Hendro sampaikan nih peluang investasi di peternakan, kira-kira mulai dari modal berapa, dapatin hasilnya berapa lama, resikonya gimana coba? Yang saya komunikasi dengan teman-teman yang berada di komunitas yang saat ini saya ketahui dan tentu alumni IPB juga, di sana disampaikan bahwa berinvestasi dari mulai 500.000 sudah bisa mulai beternak. Betul. Itu dengan cara apa? Tentu dengan cara gotong royong. Investasinya bisa kolektif yang di sana. Dari naik taksi online aja bisa barengan gitu ya. Betul. Gotong royong ya. Investasi kenapa enggak? Ya, investasi juga ada sistem yang seperti itu yang saya dengar dari kawan yang sudah jalan di komunitas. Terus berapa lama untuk menikmati hasilnya? Itu bisa secara bulanan. Jadi seperti dapat gaji, Coach Fatwa. Jadi kita menanamkan tadi investasi yang kecil, tetapi dapatnya itu sudah bisa bulanan. Jadi seperti dapat gaji kedua atau ketiga lah kalau memang masih jadi pegawai. Kita tahu kayak ayam itu kan panennya tiap bulan ya. Yes. Ada yang tiap bulan, ada yang per 3 bulan, tergantung. Itu daripada siklus hidupnya ternak. Memang yang paling cepat adalah satwa harapan tadi. Satwa harapan contohnya kayak ulat Hongkong, maggot, yang begitu cacing, jangkrik, karena dia untuk berkembang biaknya butuh waktu lebih cepat dibandingkan hewan besar. Hewan besar membutuhkan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai ada yang tahunan kalau seperti sapi. Susah nggak sih sebenarnya kalau ingin memulai? Kan pilihannya 2 nih. Memulai bisnis sendiri, saya beternak nih. Atau udah cari siapa peternaknya, mulailah ikut investasi dari 500.000 tadi misalnya. Betul. Nah, gimana tuh? Ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk teman-teman masuk kepada dunia peternakan. Satu, bisa sebagai investornya cari komunitas yang terpercaya, kemudian bisa join di sana untuk tahu dan ikut terlibat beternak budidaya. Cara yang kedua adalah memang masuk sebagai member daripada komunitas itu untuk ikut kegiatannya. Ngamatin dulu lah, lihat dulu gitu ya. Tidak perlu mengeluarkan uang, tapi amatin dulu komunitas yang mau dituju tadi. Kalau memang sudah informasinya sudah betul, terus kemudian sudah senang dengan sistemnya, produknya, baru ikut. Ada baiknya memang yang harus dicek, satu adalah daripada lembaganya. Lembaganya ada baiknya kerjasama dengan universitas, karena lebih terpercaya. Terus kemudian kepada balai-balai ternak di Indonesia, ada banyak balai ternak yang mengayomi daripada komunitas ternak juga. Itu lebih terpercaya. Lebih terpercaya. Tapi kalau itu UMKM, rakyat, peternak rakyat, yang perlu diperhatikan mungkin survei lokasi kali ya. Survei lokasi sama pendampingan. Kita harus tahu siapa yang mendampingi daripada UMKM, siapa mentornya. Kalau kita tahu mentornya siapa, kita bisa menentukan bahwa lembaga ini memang terpercaya dan bisnisnya tuh ada. Ya. Itu yang harus dicek untuk kita masuk ke komunitas. Ini adalah tips bagaimana teman-teman bisa berinvestasi dengan aman, ya, nggak gegabah. Kan udah susah tuh nyari uangnya ya, tiap bulan kerja keras. Betul. Saat diinvestasikan juga harus ada analisa resikonya. Betul. Kalau peternak rakyat tadi, lihat siapa yang mendampingi, mentornya siapa, survei benar nggak ada ternaknya, ada kandangnya, gitu ya. Tapi kalau yang udah besar, kerjasamanya dengan institusi apa? Iya, universitas atau dengan balai ternak pemerintah. Kayaknya saya mulai pengen balik lagi nih ya. Balik lagi ke dunia peternakan. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Mas Hendro. Saya tertarik nih ya. Mulai mungkin dari investasinya saya pengen ikutan. Ya, di komunitas mana mungkin, di produk yang mana. Bahkan jiwa ternaknya tadi ya, ke pengolahan-pengolahan tadi itu bisnis apa yang bisa kita buat ya. Betul. Nah, nanti bisa kita komunikasi komunitas mana yang Coach Fatwa
tertarik begitu, nanti kawan bisa bantu untuk komunikasi lebih lanjut untuk detail-detail. Oke. Hitungannya. Sip, sangat menarik hari ini, luar biasa. Banyak ya hal ya, poin-poin yang saya garis bawahi tadi. Tadi mulai dari si jenis peternakannya ya, peternak konsumtif, konsumsi. Untuk konsumsi. Terus stress release ya, satwa-satwa harapan. Betul. Terus eksotik ya. Eksotik. Nah, ternak eksotik tuh kayak Ya, reptil, betul. Terus ular. Waduh, saya sih belum mau masuk ke sana ya. Nah, terus pengolahan tadi ya. Nah, terus dari peternak rakyat, jangan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas supaya hasilnya deras gitu ya. Betul. Terus yang terakhir untuk berinvestasi, lihat dulu nih mau berinvestasinya kemana ya, ke peternak atau ke pengolahan. Terus ke skalanya yang besar atau langsung ke peternak rakyat gitu ya. Betul. Terakhir mungkin soft skill kali ya. Ya. Nah, sebagai penutup nih, soft skill apa sih kira-kira yang harus dipunyai kalau dia bukan background-nya dari peternak? Ya. Apa tuh? Mungkin secara umum kali ya. Secara umum ya. Jadi yang saya sampaikan semua tadi budidaya, terus kemudian pengolahan, ujungnya adalah pasar. Jadi kita harus mengetahui pasar mana yang mau kita tuju. Jadi pengetahuan tentang pasar, pengetahuan tentang produk ini mau dijual kemana, itu menjadi penting. Agar kita tahu harga jualnya berapa, kebutuhannya pasar berapa. Itu satu, market intelligence. Market intelligence ya. Ya, itu satu. Oke. Terus yang kedua adalah melek finansial. Melek finansial dalam arti kita harus punya pengetahuan untuk mengelola bisnis. Kita belajar pelan-pelan memahami daripada hitungan bisnisnya. Tentu ini nanti ada mentornya. Setiap komunitas kan punya mentor sendiri-sendiri. Itu dipelajari satu persatu. Kita siap jadi mentor ya? Amin. Saya mendoakan begitu, Coach. Biar ilmunya nggak hilang ya kan? Nah, oke. Terus yang ketiga adalah tentu karena ini berangkat dari senang, hobi yang seperti itu, tentu kita juga harus belajar untuk bisa membantu sesama. Nah, itu yang penting tuh. Ya, jadi membantu sama, membantu umat. Membantu si peternak tadi. Ya, betul. Jadi di sini menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi dari secara dari secara religius kita juga bisa membantu kepada teman-teman yang membutuhkan. Ini nih kalau ngobrol sama alumni IPB itu begitu. Pasti akhirnya itu penuh dengan religius lah ya. Itu yang kita suka ya. Kenapa masuk IPB itu segala sesuatu yang kita kerjakan kita kaitkan kontribusi kepada umat gitu ya, membantu sesama gitu. Itu mahal sekali sebenarnya ya. Dengan kita berinvestasi ke peternak rakyat tadi kan kita membantu mereka ya. Dan berbagi. Kita bisa berbagi untuk menciptakan peluang pekerjaan dan tentu kita juga niatkan untuk ibadah begitu. Betul. Ya. Oke, berarti tadi soft skill-nya adalah marketing intelligence. Yes. Terus tadi mungkin analyze juga ya, analyze market ya. Analisa market. Harus punya gitu ya, sama melek financial tadi ya. Betul. Nah, oke, luar biasa. Terima kasih. Sama-sama, Mas Fatwa. Mas Hendro atas waktunya. Ya, cukup mencerahkan. Saya pun terrecall kembali ya ilmu-ilmu peternakannya segala macam. Membuka pikiran banget. Bahkan saya mendengar ini aja tertrigger nih ya. Wah, kayak saya harus mulai melihat nih di area mana nih saya mau berinvestasi. Mulai dari yang kecil-kecil dulu aja gitu kan. Ya. Betul. Oke, ya terima kasih atas waktunya. Sebagai quotes penutup tuh jangan ragu untuk berbagi, membantu orang. Betul. Semakin banyak yang kita bagi, semakin banyak yang kita dapat. Benar nggak? Betul. Oke, luar biasa. Kasih. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi di acara Ketuk Pintu Ngopi Yuk bersama Coach Fatwa. Terima kasih. Terima kasih.